Jadi apa saja yang harus dilakukan pionir saat ini? Kan kita sudah open network nih sobat ya. Kita sudah lihat harga mayoritas itu di bursa sekarang dan apa yang kita perlu lakukan ke depan supaya di sambil kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan menambang koin Pi, pionir juga perlu pembekalan ya. Terkhusus pionir-pionir yang masih sangat awam di dunia cryptocurrency, khususnya Pi Network. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita tahu, dan saya juga tidak memaksakan Anda untuk mau mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Ini hanya buah pikiran dari saya sendiri. Dan apabila Anda kurang setuju ya monggo silakan di kolom komentar Anda mau kasih masukan apa, saran apa, terserah ya. Tetapi itulah yang perlu saya berikan buat teman-teman, bahwa ya pionir saat ini ya berada di dalam perjalanan menuju Pi Network yang lagi berkembang ya. Dalam artiannya Pi Network sekarang itu lagi berkembang, arah kedepannya itu akan menjadi kripto yang benar-benar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu pembekalan lah buat pionir-pionir ya, dan ini juga bagus ya, supaya kita jangan terlalu monoton dengan satu kegiatan ataupun informasi-informasi yang ada di sosial media itu ya. Jadi yang pertama ya, tugas yang dilakukan oleh pionir ya. Hal yang pertama dilakukan oleh pionir yaitu perbanyak koin dengan merefer siapa saja yang ada di sekeliling Anda ya. Ada istri Anda, suami Anda, atau sepupu, keluarga, siapa saja di rumah tangga Anda, harus perbanyak koin ya, dengan merefer kecepatan mining kita bertambah. Dan itu juga akan menambah semangat kita ya. Jadi cara untuk menambah koin gratis tanpa harus kita keluar modal membeli koin di bursa atau di on-ramper ya, kita perbanyak. Seperti yang saya lakukan itu, saya menggunakan sosial media ya. Facebook dulu itu saya memperbanyak refer sampai 742 orang ya. Baru semalam lagi saya baru refer dua lagi. Jadi jumlah refer saya itu sudah 744 orang. Ya, jadi sobat, kalau Anda tidak punya modal untuk membeli koin ya, untuk saat ini perbanyak refer. Ya, siapa saja Anda ajak karena gratis. Nggak perlu repot harus kita jelaskan kayak presentasi, nggak, ambil aja HP, install dulu aplikasinya. Setelah install kasih masuk kode referral kita, nanti itu kita baru terangkan kepada teman kita atau saudara kita atau istri kita atau suami kita ya. Gitu sobat pionir ya. Jadi itu poin pertama, perbanyak koin. Ya, kalau Anda sudah menambang dan Anda baru punya koin dikit ya, Anda punya punya rasa ini ya, malu untuk mau undang atau mau ajak orang bergabung ya, kuncinya ya korbankan duit ya, potong kompas, Anda beli koin di bursa, di on-ramper. Kalau bisa beli sendiri silakan ya, kalau nggak bisa saya fasilitasi untuk dapatkan koin Pi ya langsung dari wallet Pi browser saya ya. Kalau harga sekarang di bursa itu kan 3.400, sama saya 4.000 rupiah per koin Pi. Jadi bisa saya bantu ya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Jika Anda sudah paham arah Pi Network itu seperti apa ke depan dan Anda yakin harga Pi itu akan bagus, silakan share koin Pi dari sekarang. Beli perbanyak di wallet Anda. Terus yang kedua, ya ini sekedar saran saja ya. Ya, kalau kita punya keahlian menggunakan komputer atau tidak, kita bisa membuat aplikasi, situs web ya. Ada keahlian kita di situ ya, silakan ya teman-teman buat utility yang mendukung ekosistem Pi Network. Tetapi di sini saya katakan ya, tetapi utility tersebut jangan sebagai modus untuk mengajak orang. Ketika Anda sudah buat utility, Anda cantolkan ke
ke apa websitenya Pi Network, Anda masuk dalam development of Pi, contoh Anda sudah punya platform terbaca di dapps-nya Pi Network, terus Anda promosi lagi di luar daripada itu, Anda kumpul uang member, bahaya ya. Itu sangat dilarang. Jadi kalau kita mau jualan ya, buatlah utility yang bisa mendukung, dalam artian kita jualan murni ya. Ya terserah Anda mau jual, yang penting Anda sebagai developer ya, Anda mau jual produk apa saja silakan, yang penting Anda untung. Kalau buntung ya percuma aja ya. Gitu Sobat Pionir. Dan itu ya saya sarankan utility itu yang Anda buat benar-benar bisa mendukung ekosistem Pi Network. Jangan jadikan sebagai sarana prasarana untuk Anda bisa mengumpulkan uang member ya, kayak beberapa platform itu kan sudah terbukti ya. Ada yang kumpul uang member 2 juta ya, ada yang 250. Mereka sudah terdaftar katanya di Pi Network. Memang ada, perusahaannya ada, platformnya ada, tapi mereka promosikan lagi ke Pionir untuk siapa yang mau bisa cairkan harga GCP 314159 atau bisa beli dengan produk dengan nilai GCP, ada ekskavator, ada mobil, ada rumah, ada ini dengan harga GCP. Silakan gabung di ini apa namanya platform ini, tapi syaratnya harus uang 2 juta. Nah, itu bahaya Sobat Pionir. Aduh, pilek saya. Jadi itu saran saya ya Sobat Pionir. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu cara membuat platform, silakan Anda buat utility yang mendukung. Dan juga saran saya ya, ada banyak ya sekarang pentolan-pentolan Pionir dari tahun 2019 sampai 2020. Mereka sudah apa ya, sudah matang lah di Pi Network, dan juga mereka juga sudah banyak kumpul-kumpul lah dengan teman-teman Pionir. Ada yang buat ini, buat yayasan, buat ini ya, terserah ya, silakan buat apa saja. Tapi intinya satu, kalau kita menggunakan Pi Network sebagai umpan balik supaya kita bisa memperbanyak anggota, asal jangan merugikan. Jangan ada 1-2 Pionir yang dikumpulin uang member, itu bahaya ya. Itu saya akan menantang dan saya akan kacau balaukan itu sebagai Pionir yang mengerti ya. Kan banyak sekarang ya modus, bukan modus sih, tapi ya mengumpulkan anggota ya untuk ikut dalam ini. Terus nanti ya ujung-ujungnya kan ada sesuatu yang diinginkan di dalam situ. Jadi saya nggak mau ngomong lah, terserah Anda bisa cerna seperti apa ya. Karena Pi Network ini murni koin, kripto ya, mata uang digital ya. Kita nggak perlu repot harus bikin ini bikin itu. Tujuan utama kita ya ujung-ujungnya paling ada keuntungan yang kita ambil di dalam gitu ya. Kalau saya sih pribadi, saya melihat peluang di Pi Network ini, saya jadikan apa namanya batu loncatan saya untuk bisa saya sukses gitu. Dengan artiannya saya menjual beli koin Pi tanpa menipu siapapun. Dia bantu dapat koin, saya bantu lagi untuk cairkan koin. Itu saya benar-benar melakukan apa yang diinginkan core team. Meskipun saya nggak punya embel-embel PT, yayasan dan lain-lain, enggak. Saya hanya melihat ini peluang ya. Saya ambil peluang ya, 100-200 rupiah saya untung, itu lebih bagus dibanding saya memberikan halusinasi kepada banyak orang dan orang tersebut diberikan janji-janji kapan cair GCP, sampai kita tua, sampai masuk lubang kubur juga nggak cair-cair ya. Apalagi sampai buat paguyuban, itu yang saya hindari ya. Itu pembodohan lah ya. Kalau kita mau kumpul-kumpul bahas tentang Pi Network silakan. Kalau sudah bahas tentang GCP, ujung-ujungnya itu hanya menghayal aja, 1 koin 5 miliar, itu bahaya ya. Dan tidak terbukti sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang mana yang bisa? Ya teman-teman hanya cuman berhalu aja, bermimpi. Saya sudah sampai bulan ya, saya sudah transaksi berkali-kali lipat ya, untung ya, ada yang saya bisa dapatkan daripada Pi Network. Teman-teman hanya cuman duduk-duduk kumpul-kumpul dengan sesama anggota bahas 1 koin 5 miliar. Itu kan pembodohan. Lebih bagus Anda berkontribusi. Kalau di wilayah Anda ada berapa Pionir yang pengen punya koin Pi, Anda terlibat. Adakan koin Pi, asal jangan menipu. Itu lebih bagus. Lebih masuk akal ya dibanding Anda buat paguyuban hanya cuman bahas-bahas nggak jelas ya.
akhirnya barter-barter, ujung-ujungnya pedagang rugi ya. Kita lanjut ya. Yang ketiga, pantau terus perkembangan Pi Network di beranda Pi ya, dan website resmi yang Pi atau sosial media Pi. Itu ada di beranda sekarang, website sosial media Pi, Anda pantau aja di situ ya. Kalau mau ngambil referensi tentang Pi Network ya dari sosial media, dari Facebook, postingan dari para pionir, ya Anda harus cerna dulu. Jangan Anda telan bulat-bulat ya. Si Hendra Tambani katakan itu kode GitHub itu sudah ada 314159, kalian langsung percaya. Padahal itu hanya ya omon-omon saja ya, dan juga itu ya saya katakan itu hanya pembodohan ya. Kalian lihat ada postingannya Sujon Amadi mengatakan gini. Pi Network ini sudah siap GCP akan dicantolkan ke dalam. Nah, kalian langsung percaya telan bulat ya. Ada yang mengatakan, Yohanes Salemon mengatakan Pi Network ini GCP siap akan benar-benar terlaksana di dalam transaksi nyata. Mana sampai sekarang ya, yang ada boncos. Jadi kita jangan langsung percaya. Postingan-postingan di Facebook yang menyangkut GCP itu jangan langsung percaya ya Sobat Pionir. Anda harus lihat sumber yang resmi. Kenyataannya di lapangan sekarang ada 6 bursa yang terdaftar dan 6 on-ramper yang sudah berjalan ya. Itu sudah ada di ekosistem Pi Network. Terus Anda melihat itu hanya di bursa, beda dengan di utility. Ya itu juga ekosistem temanku ya. Ekosistem juga itu sudah ada di dalam Pi browser itu, OKX, Bitget, itulah yang ada sekarang yang jadi mayoritas. Nanti di utility itu berjalan dengan waktu menggunakan nilai yang ada. Jadi kita jangan terlalu percaya yang di sosial media ya. Begitu juga sama saya, Anda jangan terlalu percaya juga. Anda ambil dari ini situs resmi Pi Network, di Pi Network penambangan dan di Pi browser itu Anda lihat. Kalau di situ sudah ada OKX, Bitget, itu yang Anda percaya. Jangan percaya sama nonce ya. Kalian percaya sama nonce pencairan nilai GCP itu kan bodoh namanya. Kalian percaya sama nonce transaksi dengan nilai GCP ya bodoh, pedagang boncos kayak si Pak Taufan itu ya. Saya ngomong realita nih ya, saya bukan mengada-ngada ya. Dan yang keempat, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak menguntungkan, apalagi membahas nilai GCP. Ya memang jelas ya. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan, bolehlah untuk saling menguatkan, ya, saling mengedukasi, ya, boleh, tidak masalah kayak edukasi. Oh, cara migrasi itu seperti apa, boleh, ya. Tapi ingat, kita mengedukasi, jangan lagi kita serok prasasti teman-teman kita. Kita lihat teman kita kan agak bodoh-bodoh, terus kita langsung sini saya bantu ya prasasandinya, kalian ambil itu, kalian senior, kalian kualat itu ya. Jadi suka-suka ambil prasasti di paguyuban itu tolong ya, jangan Anda serok koin Pi teman-teman yang sudah Anda edukasi. Ya, dan juga kalau pertemuan-pertemuan itu membahas tentang GCP, kalian harus hindari karena percuma, buang waktu. Yang harus kalian bertemu membahas bagaimana menciptakan satu platform yang bisa menguntungkan pionir dan juga kita sebagai developernya gitu. Itu aja yang paling penting. Ciptakan satu platform yang bisa Anda untung di situ. Contoh Anda jual pulsa kah, tapi harus terhubung dengan Pi Network seperti itu ya. Itu Sobat Pionir. Lanjut ya. Yang kelima, hindari transaksi yang merugikan sepihak. Jadi kan saya kan selalu bilang ya, transaksi GCP itu sangat merugikan sepihak. Hanya merugikan si penjual. Kalian harus hindari transaksi. Jangan ya, kalau kalian sudah lihat transaksi GCP, kalian pergi ke situ terus menjadi yang namanya penyedia barang dan jasa. Terus pionir datang tukar, terus kalian kemudian menyesal sudah habis uang 50 juta. Ya jangan salahkan Pi Network ya, salahkan diri kita kenapa kita mau tanpa ilmu kita belajar. Kalau sudah terjadi ya mau bagaimana, jangan salahkan orang lain. Perbaiki diri kita supaya kita jangan terjebak lagi dengan transaksi-transaksi yang spekulatif seperti itu ya. Karena kalau mau berdagang, kalau mau berbisnis di dalam Pi Network itu harus untung pembeli dan penjualnya harus untung ya. Penjual juga dapat koin bisa tukar di market, di bursa, pembeli juga dapat barang dan dia bisa menikmati produknya tersebut gitu. Terus yang kelima ya, yang keenam, hindari platform-platform yang mengatasnamakan bisa tukar atau barter dengan nilai GCP.
lalu kumpul uang member. Itu sudah sering terjadi ya. Ada platform K, platform E, itu kan sudah ulang-ulang mereka itu berkeliaran di luar sana. Mereka kumpulin uang member, janji pembayaran dengan nilai GCP. Ya, jadi kalau ketemu akhirnya kan pionir-pionir yang masih baru di dunia kripto, mereka ikut manut aja karena ini mencairkan dengan nilai GCP. Bisa tukar ekskavator dengan nilai GCP, mobil mewah dengan nilai GCP. Itu harus hindari ya. Ya, terus juga ya kalau ada postingan-postingan para pionir GCP di Facebook itu, kalian harus jangan telan bulat-bulat ya. Saya sering ajukan, saya sering kasih masukan. Ya, terus yang ketujuh ya, hindari transaksi jual beli yang bisa menukar di atas harga bursa dan tidak ada profil yang jelas. Jadi kalau ada orang yang menawarkan bisa cair pi network harga 500.000, 100 pi, 200 pi bisa harga 500.000 per koin, kalian harus hindari karena itu penipuan. Pasti penipuan ya. Pasti ada penipuan. Di Facebook itu banyak namanya. Itu Haja Haryate katanya, ada lagi yang namanya siapa itu kan sering posting. Itu harus dihindari ya. Dan juga ya kalau profilnya tidak jelas, tidak ada video kayak saya, jangan langsung percaya ya. Bahkan sama saya juga, kalian juga jangan langsung percaya ya. Bukan saya mau, tapi kalau sama saya amanah. Saya bukan mau promosi ya, tapi memang jelas amanah. Saya video-video saya itu saya nggak pernah hapus dari Facebook. Saya posting terus karena saya lakukan dengan terbaik. Saya membantu bagi teman-teman yang kesulitan. Yang bisa tukar sendiri, monggo silakan tukar ya. Yang bisa beli sendiri di bursa, silakan beli sendiri di on-ramper, silakan. Kalau saya enggak, saya hanya menawarkan bagi yang kesulitan. Ya seperti itu. Dan transaksi masih berjalan terus sampai sekarang. Tadi pagi saja ada yang beli koin, ada yang jual, masih jalan terus. Tapi saya jarang posting di Facebook karena Facebook itu sangat sensitif. Bukti-bukti transfer itu pasti akan dicekal sama mereka ya, apalagi kalau nggak tutup itu langsung kena ban. Jadi saya jarang posting. Mau kasih tunjuk bukti ke teman-teman ya paling pakai video saja ya. Kalau saya kasih tunjuk bukti ya paling gini, saya kasih tunjuk bukti ini ya di transaksi di WhatsApp. Ini kan ada yang beli koin barusan tadi ya, ini saya tunjukin ya. Barusan transfer 200.000 ini ada ya. Jam berapa nih transfernya ya, ini ya, ini 200.000 saya kirim 50 koin. Kalau itu pasti ya sobat, saya nggak pernah karang-karang, itu pasti ya. Transaksi ada terus karena saya jalan dengan hati yang jujur, ikhlas ya. Saya terbuka dengan teman-teman, nggak pernah saya mau tipu-tipu, dan saya berikan edukasi yang realistis. Saya nggak pernah karang-karang ya. Mengarang-ngarang tentang GCP itu enggak. Saya kasih fakta ya, yang ada sekarang di bursa itu yang benar-benar bisa dicairkan. Teman-teman mau tunggu harga tinggi ya silakan, tapi ya prosesnya agak panjang ya. Terus lanjut lagi. Ya itu. Ya jadi ya itu ya. Hindari juga tawaran modus link phishing ya di sosmed, TikTok, YouTube dan Facebook. Terlalu banyak sekarang sobat. Ya, tawaran-tawaran yang katanya bisa membuka kunci lockup itu harus kalian hindari karena nggak bisa dibuka kalau lockup. Kalau sudah terkunci kita nggak bisa buka sobatku. Pasti akan sampai tanggalnya baru bisa kita gunakan koinnya ya. Terus hindari juga ada tawaran ini, banyak sekali modus untuk mendapatkan prasa sandi dan private key Anda. Harus Anda hati-hati. Dua yang Anda harus jaga, private key dan prasa sandi. Penting sekali itu. Untuk apa? Untuk aset ke teman-teman tidak diambil orang ya. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan sobat pionir. Ini ada 8 hal penting yang perlu kita perlu pahami. Dan juga ya silakan kalau mau ikuti, kalau merasa saya mungkin kurang pantas, kurang bagus, silakan Anda hindari. Next saja. Oke? Bye.